Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidikan, perkenalkan nama saya Nur Rahma Eka Nadi Putri dengan NPM A1G024070. Saya dari kelas 1B, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan dan Bunda Ika Kurniawati MPD. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai program kerja komite sekolah dan bagaimana sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Pengertian komite sekolah. Nah, komite sekolah itu merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui partisipasi orang tua dan masyarakat. Nah, komite sekolah juga ini berfungsi sebagai jembatan antara sekolah dan masyarakat. Program kerja komite sekolah. Yang pertama, penggalangan dana. Nah, komite ini mengupayakan bantuan dana dari orang tua dan masyarakat untuk menunjang kegiatan sekolah. Contohnya seperti kegiatan ekstrakurikuler, perbaikan fasilitas, dan kebutuhan lainnya. Lalu yang kedua, pengembangan sarana dan prasarana. Nah, komite ini juga berperan dalam membantu pengadaan dan perbaikan fasilitas belajar seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan. Nah, komite ini mendukung program pelatihan guru, pengembangan kurikulum, serta penyediaan sumber belajar yang berkualitas. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, yaitu dengan mengadakan kegiatan yang dapat mendukung minat dan bakat siswa. Contohnya seperti kegiatan seni, kegiatan olahraga, dan keterampilan tertentu. Lalu yang kelima, ada pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah. Nah, komite sekolah ini dapat mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan program kerja komite sekolah. Yang pertama itu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Itu dengan mendorong peningkatan kualitas pembelajaran dan fasilitas pendidikan. Yang kedua, menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu dengan menampung dan menyalurkan aspirasi orang tua dan masyarakat terkait kebijakan pendidikan. Lalu yang ketiga, itu mendorong partisipasi yang aktif, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam kegiatan pendidikan. Lalu yang keempat, itu transparansi dan akuntabilitas, yaitu dengan memastikan pengelolaan program pendidikan itu dapat dilakukan secara transparan. Sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Nah, yang pertama itu dengan pertemuan rutin, yaitu dengan mengadakan pertemuan bulanan antara komite sekolah dan pihak sekolah untuk membahas rencana kerja, evaluasi program, serta isu-isu yang bermunculan. Lalu yang kedua, komunikasi yang terbuka, yaitu dengan membangun saluran komunikasi yang efektif antara komite sekolah, guru, siswa, dan orang tua melalui media sosial atau buletin. Yang ketiga, itu partisipasi dalam pengambilan keputusan, yaitu dengan melibatkan komite sekolah dalam proses pengambilan keputusan penting terkait kebijakan sekolah. Yang keempat, itu pelaporan secara berkala, yaitu dengan menyusun laporan berkala mengenai kegiatan komite kepada pihak sekolah dan masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Bentuk kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Nah, yang pertama itu pengelolaan dana dan transparansi. Nah, sekolah dan komite sekolah itu bekerja sama dalam merencanakan dan menggunakan dana untuk keperluan sekolah, seperti pembelian fasilitas belajar atau bantuan untuk siswa. Contoh, komite sekolah itu mengumpulkan dana dari orang tua untuk memperbaiki fasilitas sekolah. Lalu sekolah itu memberikan laporan kepada pihak komite dan orang tua. Yang kedua, pengembangan program pendidikan, yaitu komite sekolah berpartisipasi dalam merancang kegiatan yang mendukung kegiatan belajar, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Nah, contohnya itu yaitu dengan mengadakan kegiatan tambahan seperti bimbingan belajar, kelas keterampilan, dan lomba antar siswa untuk meningkatkan kemampuan siswa. Yang ketiga, yaitu rapat rutin dan evaluasi bersama. Nah, sekolah dan komite itu mengadakan rapat rutin untuk berdiskusi tentang kemajuan sekolah, masalah yang dihadapi, serta perencanaan program selanjutnya. Sebagai contoh, rapat setiap bulan untuk mengevaluasi program yang sedang berjalan dan merencanakan program ke depan, serta mendengarkan masukan dari orang tua.
Yang keempat, keterlibatan dalam kebijakan sekolah. Nah, komite sekolah itu bisa memberikan masukan dan dalam pengambilan kebijakan. Nah, terutama yang berhubungan antara siswa, kebutuhan siswa dan orang tua. Contohnya, diskusi bersama yang membahas mengenai kebijakan sekolah dalam memilih program pembelajaran, contohnya seperti kurikulum tambahan dan kegiatan luar kelas. Kelima, kegiatan sosial dan kesejahteraan siswa. Nah, komite sekolah itu mengadakan program sosial untuk siswa yang membutuhkan bantuan seperti beasiswa atau bantuan peralatan sekolah. Nah, contohnya itu dengan memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi atau siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Tantangan dalam kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Nah, yang pertama itu komunikasi yang tidak efektif. Nah, terkadang terjadi kesalahpahaman antara pihak sekolah dan pihak komite. Nah, yang kedua, keterbatasan dana. Sumber dana dari komite sekolah itu bisa terbatas jika orang tua dan masyarakat tidak bisa memberikan kontribusi yang besar. Lalu yang ketiga, partisipasi orang tua yang kurang merata. Nah, tidak semua orang tua siswa itu bisa aktif terlibat yang dapat mengurangi efektivitas program. Tujuan kerjasama sekolah dan komite sekolah. Nah, kerjasama ini bertujuan untuk yang pertama, untuk memaksimalkan sumber daya. Nah, membantu sekolah dalam hal dana, fasilitas, serta tenaga dari masyarakat sekitar. Yang kedua, mendukung proses pembelajaran, yaitu dengan membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi siswa maupun guru. Yang ketiga, yaitu untuk mempererat hubungan dengan masyarakat, yaitu dengan melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar agar ikut peduli dengan pendidikan. Sekian pembahasan materi dari saya. Apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.